Ini hadis qudsi, wahyu dari Allah kepada Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi yang meredaksikan, yang melafadzkan itu Kanjeng Nabi. Sebetulnya gampang untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, itu gampang. Cukup ikuti Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka Allah mengampuni seluruh dosa kita. Caranya ikuti Kanjeng Nabi, ikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, maka akan kita dapati cintanya Allah. Kalau Kanjeng Nabi sudah cinta, Allah sudah cinta, maka dosa sebesar apapun, asalkan kita bermohon kepada Allah sungguh-sungguh dengan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuninya. Wala ubali, dan Allah itu gak peduli. Lau balagat dzunubuka ananas sama, sampean itu datang kepada Allah dengan membawa dzunubuka, dengan membawa dosa, ananas sama, banyaknya ngebai langit, tetap Allah ghafartu laka, tetap Allah mengampuninya. Enggak peduli juga, wala ubali, juga Allah itu enggak peduli. Lau ataitani bi qurabil ardi khotaya, sampai datang kepada Allah dengan membawa dosa sebesar bumi pun, Allah itu enggak peduli. Yang penting sampean tuh ataitani, datang kepada Allah, la tusriku bi syai'an, dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka Allah akan datang kepada sampean itu dengan membawa pengampunan sebesar bumi juga. Makanya kita itu harus belajar menjadi pemaaf. Tatkala ada temannya sampean punya salah sama sampean nulung terus dikhianati, belajarlah memaafkan, tetap berlaku baik sebagaimana Allah berlaku baik pada kita. Allah Maha Pemaaf, Kanjeng Nabi juga pemaaf. Masa umatnya nggak bisa? Harus. Jadi bagus, cantik nanti urut-urutannya. Umatnya pemaaf, nabinya pemaaf, Allah juga maha pemaaf. Umatnya sabar, Kanjeng Nabi juga luar biasa sabar, Allah juga maha sabar. Bahkan di tasawuf itu mengatakan bahwa senyummu adalah istighfarmu. Senyummu adalah istighfarmu. Jadi sampai senyum itu sebetulnya adalah istighfar. Coba nggak senyum, merengut, bibirnya mencucu 1 meter, berarti bukan istighfar, itu marah. Berarti marah, mencucu, dengki, mencucu, iri, mencucu.
Kalau sampean tahu zalimnya diri kita pada diri kita sendiri, faktor mencucu, faktor merengut, faktor marah, dengki, luar biasa banyak yang diakibatkan kerusakan pada diri kita, pada tubuh kita itu. Kalau sampean pemarah, sampean akan jadi orang yang darah tinggi. Kalau coba sampean marah sama temennya, detak jantungnya kencang. Juga bermasalah dengan klepnya nanti. Klep jantungnya itu loh, yang buka tutup itu loh, dak, itu ada klepnya itu. Kalau sampean klepnya enggak terbuka, ke faktor marah, bisa mati, jantungnya berhenti, mati. Darah tinggi sampai pecah sarafnya, stroke, banyak akibat ini. Sampean memikirkan orang karena faktor iri, faktor sakit hati akan meningkatkan asam lambung. Banyak pemikiran, banyak hutang, banyak permasalahan akan meningkatkan asam lambung. Kalau sudah asam lambung meningkat, luka lambungnya, hatinya juga luka. Nanti terkena hepatitis, pankreasnya rusak, tidak bisa menyaring racun-racun, akhirnya jadi kencing manis. Asam lambungnya meningkat, saking meningkatnya sampai terkena ginjalnya, akhirnya gagal ginjal, bengkak, wajahnya bengkak, kakinya bengkak, gagal ginjal, dipotong ginjalnya, ada 2 dipotong semua, mati, tinggal satu pun untuk menghidupi seluruh tubuh ini. Ginjal itu kadang kewalahan, 2 aja kewalahan, apalagi 1. Intinya jadilah pemaaf, jadilah orang pemaaf, seperti Allah memaafkan kita. Tetap berbuat baik karena Allah yang memerintahkan itu. Wa ahsin, maka berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaika, seperti Allah berbuat baik pada diri kamu. Tetap berbuat baik dalam sikon apapun, tetap berbuat baik. Kenapa? Allah yang memerintahkan itu. Kalau kita sabar, kalau kita tetap berbuat baik, rendah hati sama Allah, sama manusia juga rendah hati, perkataan kita juga yang baik-baik, gak pernah songong, gak pernah nyeletus, menyakiti hati orang lain, insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Banyak sekarang ulama-ulama udah diwafatkan oleh Allah. Semoga ulama-ulama kita, muslimin muslimat yang diwafatkan oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sampai Utsman diriwayatkan oleh Syekh Jabir itu, Utsman kalau diceritakan tentang surga neraka biasa aja, dia nggak nangis, biasa aja. Tapi tak kala diceritakan tentang kubur, nangisnya itu 3 hari 3 malam, katanya Syekh Ali Jabir. Benar memang kuburan itu penentu awal. Kalau kita di kuburan itu udah selamat, langkah awal sudah selamat, tahap berikutnya kita akan mudah, akan terus diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau di kuburan kita sudah sulit, sudah tidak selamat, akan sulit untuk tahap selanjutnya. Itu sampai Utsman yang diceritakan sama Syekh Ali Jabir kemarin, 3 hari 3 malam yang nangis ya. Makanya penentu, babak penentuan itu di kuburan itu. Innal qabru manazilil akhirah.
Itu katanya si Ali Jaber. Kalau yang saya bacakan, yang saya riwayatkan, innal qabru min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan, awal tempat persinggahan kita, awwalu manzilin. Innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan kita. Kalau kita selamat di awal tahap kita menuju akhirat, maka akan selamat, akan bahagia tuh seterusnya. Tapi kalau kita tidak selamat, ya akan tersiksa terus kita selanjutnya. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau kita gampang, mudah, nikmat kita di kuburan, maka selanjutnya seterusnya akan menerima kenikmatan itu. Tapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau kita sudah tidak diselamatkan, tidak dirahmati oleh Allah di kuburan kita, maka seterusnya kita akan tersiksa dan terus tersiksa. Na'udzubillah. Makanya di pertemuan yang terakhir kita membahas hadis ini, kita mohon kepada Allah, sungguh-sungguh bermohon kepada Allah untuk pengampunan pada diri sendiri, juga pada orang tua kita. Jadi istighfarnya itu harus sungguh-sungguh, karena sampean sudah tahu dasarnya ini, dalilnya ini. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah tetap mengampuninya. Syaratnya dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan doa yang penuh pengharapan.